Setelah Qin Chen membeli separuh waktu, dia tidak kembali ke rumah guanya, tetapi dengan cepat menyapu ke arah divisi prajurit. Qingling dan Tingting hanya menerima pelatihan biasa di divisi prajurit. Meskipun mereka jelas lebih kuat daripada Di Yunzu, mereka hanyalah salah satu dari banyak anggota divisi prajurit surgawi dan tidak akan menikmati sumber daya yang banyak. Dengan status saya saat ini dan poin kontribusi saya, Qingling dan Tingting tidak perlu dilatih oleh Departemen Prajurit sama sekali. Lebih menguntungkan untuk mengikuti saya. Pikir Qin Chen terbang di kehampaan. Pekerjaan surgawi sangat luas. Masih ada jarak antara divisi pemurnian Qin Chen dan divisi seni bela diri dan itu sangat jauh, dan langit penuh dengan berbagai batasan. Ini untuk mencegah orang luar masuk ke pekerjaan surga. Tentu saja, Qin Chen memiliki token putra suci dan dapat dengan bebas berpindah-pindah dalam pekerjaan surgawi. Bagaimanapun, identitas putra suci itu lebih tinggi dari murid biasa, diaken dan pelayan, tetapi sedikit lebih rendah dari para penatua. Qin Chen bola-balik dalam kehampaan, dan setelah sekitar setengah batang dupa, dia akhirnya datang ke tempat yang luas. Qin Chen, apakah ini adalah Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi? Suara Chen Sisi tiba-tiba menyebar dari piringan giok keberuntungan alam semesta. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Ya, seharusnya itu benar, Sisi, mengapa kamu tidak terus memperbaiki rantai? Saya telah menukar jubah bulu Phoenix untuk Anda sebelumnya. Anda bisa memakainya saat Anda keluar. Itu bisa membuat pertahananmu menjadi 2 kali lipat." Chen Sisi berkata, "Bukankah aku mendengar bahwa kamu telah membawa beberapa wanita di Guanghan Mansion? Dan mereka semua telah bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Tianzuo, jadi saya ingin melihat wanita seperti apa yang dapat membuat Anda berkultivasi dengan sangat hati-hati." Ucap Chen Sisi berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Qin Chen berkeringat dingin dan berkata, "Sisi, kamu salah paham, Ao Qingling dan Qin Tingting adalah wanita yang sangat baik. Saya memang menerimanya sebagai bawahan, tetapi saya sebenarnya tidak punya maksud lain, hanya untuk mengembangkan paviliun Cendi. Anda juga tahu bahwa surga itu berbahaya, dan ada musuh seperti Yaomi Mansion. Jika kita ingin mendapatkan pijakan di surga, kita harus mengembangkan kekuatan kita sendiri." Jawab Qin Chen, Oke, saya hanya bercanda dengan Anda, tetapi saya bosan terus memperbaiki rantai di cakram batu giok alam semesta, dan saya juga ingin memahami surga," kata Chen Sisi. "Baiklah," jawab Qin Chen menghela nafas lega dan sudah memasuki area Departemen Seni Bela Diri. Qin Chen tidak terbiasa dengan Departemen Prajurit, jadi dia tidak bisa langsung pergi ke Ao Qingling dan Qin Tingting, tetapi dia telah memberitahu Cimei sebelumnya. Apa yang harus dilakukan Qin Chen sekarang adalah menunggu Cimei tiba. Qin Chen berjalan ke restoran secara acak dan melihat resepnya. Ada banyak makanan aneh di atasnya, seperti beludru naga dan hati Phoenix, hati iblis goreng, lidah King Luan, dan otak kirin yang direbus. Qin Chen secara acak memesan sepiring arwana kukus, tendon unicorn tumis, dan hidangan seperti telur Phoenix yang diasinkan teh Tiansheng, dan sepanci kecil anggur darah Biksue Jing Xinlong. Di restoran ini, ada juga banyak prajurit dan murid yang sedang berdiskusi. Sementara ini Qin Chen minum sedikit anggur, menunggu kedatangan Cimei, dan juga menangkap percakapan banyak tamu di restoran. Di meja tidak jauh di sebelah kiri Qin Chen, ada beberapa pria dan wanita dengan aura yang luar biasa, yang ternyata adalah beberapa praktisi sage surgawi tahap awal. Mereka duduk di kursi dekat jendela. Ada berbagai hidangan langka di atas meja mereka. Jelas mereka memiliki latar belakang yang kuat. Saat ini mereka sedang berbicara satu sama lain. Pernahkah Anda mendengar bahwa kali ini, pelatihan para murid yang baru dipromosikan dari Departemen Seni Bela Diri akan segera berakhir? Segera, itu akan menjadi pengaturan Dongfu. Ini adalah pengaturan yang paling penting bagi mereka di masa depan. Ya, saya mendengar bahwa di antara para murid kali ini,
ada banyak murid dengan bakat yang baik. Sangat disayangkan bahwa di Departemen Prajurit, Anda juga membutuhkan hubungan. Saya ingat ada beberapa gua di Gunung Mendalam Dewa 9 Matahari. Ini adalah salah satu yang terbaik di Departemen Seni Bela Diri kami. Saya tidak tahu apakah ada murid yang cukup beruntung untuk saat ini. Ini jauh lebih baik daripada Gunung Jiufeng dan Gunung Raksasa di dekatnya. Kecepatan memperbaiki rantai setidaknya sekitar 50% lebih tinggi, tetapi tidak mudah untuk sampai ke gua seperti itu. Ini Murongtian, putra suci terakhir yang baru dipromosikan dari Departemen Seni Bela Diri kami, Anda pasti pernah mendengarnya. Meskipun putra ini baru bergabung dengan pekerjaan surgawi kami selama kurang dari 1000 tahun, ia dapat dianggap sebagai pendatang baru, tetapi kultivasinya tidak terduga. Saya takut dia sudah menjadi pria kuat di tengah orang bijak surgawi. Ternyata itu adalah kakak senior Murongtian. Hehe, bukankah kalian juga menyukai Murongtian? Anda benar-benar tidak takut mati. Sejujurnya, Murongtian adalah orang yang romantis. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang telah disakiti. Terlebih lagi, setelah berlatih Dava 9 Putri Kekaisaran yang mendalam, tingkat kultivasi Murongtian akan meningkat, dan para wanita di sekitarnya juga akan mendapat banyak manfaat. Ucap mereka saling berdiskusi. Qin Chen mendengarkan dari samping dengan mata berkedip-kedip. Hei, wanita apa yang bisa membuat kedua putra suci itu bertarung? Saya tidak tahu detailnya, tetapi saya mendengar bahwa 3 orang paling berbakat sebenarnya berasal dari prefektur yang sama di bawah Guanghan Mansion. Mereka tampaknya dari Yunzhou. Ketiga orang ini berlatih di Departemen Seni Bela Diri. Mereka telah menyentuh ranah sage surgawi. Murongtian dan Fu Zixi tertarik pada mereka pada saat yang sama. Selain itu, Murongtian menempati rumah gua Gunung Jiuyang Sengsuan. Dikatakan bahwa itu untuk membesarkan ketiga wanita ini di dalamnya. Mendengar diskusi mereka, Qin Chen langsung terkejut dan berkata, "Apa katamu?" Ucap Qin Chen menduga bahwa wanita yang dibicarakan orang-orang ini adalah Ao Qingling dan Qin Tingting. Adapun orang ketiga, mungkin saja itu adalah Li Wansu. Kemarahan tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Qin Chen. Dia berkata, 3 wanita yang Anda sebutkan dari Yunzhou. Siapa nama mereka? Ucap Qin Chen menatap orang-orang ini dan berkata dengan dingin. Di bawah tatapan Qin Chen, pria dan wanita ini merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Gelombang ketakutan melonjak dari lubuk hati mereka, dan pemikiran mereka membeku. Mereka berkata, senior ini baru desas-desus. Kami tidak tahu benar atau salah. Ucap pria itu tidak punya keberanian untuk melawan. Mata Qin Chen dingin, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Saat ini tangan Qin Chen sudah mencubit leher pria itu dan mengangkatnya sekaligus. Pria itu berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi. Tidak peduli apa status Anda akan melanggar aturan jika Anda bertindak liar di Departemen Seni Bela Diri." Ucap semua orang di meja ini berdiri dan berkata dengan tajam, tetapi tubuh mereka masih sedikit gemetar dan nada suaranya bergetar. Aura menakutkan tiba-tiba melonjak di tubuh Qin Chen. Dengan keras, murid-murid Tiansheng ini terkejut dan terbang keluar, masing-masing melonjak dan hampir memuntahkan darah. Ini sangat kuat. Gumam murid-murid ini semua memandang Qin Chen dengan ngeri. Mereka semua adalah master di awal sage surgawi. Meskipun mereka bukan murid teratas di Departemen Seni Bela Diri, mereka juga termasuk yang kuat. Di depan pemuda ini, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Kekuatan macam apa ini? Dari mana Tianjiao ini berasal? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya di Departemen Prajurit selama ribuan tahun? Pikir mereka ketakutan. Ayo bicara, ceritakan semua yang kamu tahu. Jika kamu bisa memuaskan Ben Shao bisa memberimu keberuntungan besar. Tapi jika kamu menyembunyikan sesuatu, percaya atau tidak, kamu bisa berhenti menyalahkan Ben Shao karena bersikap tidak sopan.
Bahkan tidak akan ada seorang pun dari Departemen Seni Bela Diri yang akan maju untuk Anda. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Pemuda itu diangkat oleh Qin Chen, dan dia hanya merasa bahwa kematian akan datang. Dia menatap mata acuh tak acuh Qin Chen dan merasa bahwa pria ini benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Jika dia berani menipunya, itu akan menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya karena telah bertemu dengannya. Pria itu berkata, "Senior, murid ini bernama Lin An dari Departemen Seni Bela Diri Pekerjaan Surgawi, tetapi murid ini benar-benar tidak tahu banyak. Murid itu hanya tahu bahwa Sein San Murong menyukai beberapa wanita di Yunzu dan ingin menempatkan mereka di puncak mendalam Dewa Sembilan Matahari. Untuk nama depannya, saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa salah satu wanita memiliki nama belakang Ao, dan yang lainnya memiliki nama belakang Li, dan nama ketiga, murid ini benar-benar tidak mendengarnya." Ucap Lin An tampak ketakutan. Mendengar itu, tiba-tiba ada kemarahan yang mengerikan meletus di mata Qin Chen. "Bagaimana saya bisa menemukan mereka bertiga?" Qin Chen berkata lagi, "Senior, sekarang setelah pelatihan Departemen Seni Bela Diri selesai, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan Dongfu. Selama Anda dapat menemukan pelayan untuk Dongfu, Anda dapat mengetahui di mana para murid Yunzu ditugaskan. Adapun lebih banyak, saya benar-benar tidak mengerti. Senior, saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan, jadi tolong lepaskan saya." Ucap Lin An berkata dengan kesakitan. Qin Chen berkata, "Tenanglah, selama kamu tidak berbohong, aku secara alami akan membiarkanmu pergi, dan aku juga akan memberimu banyak keberuntungan, tapi sekarang, kamu harus memimpin dan membawaku untuk menemukan manajer yang menugaskan Dongfu dari Departemen Prajurit." Ucap Qin Chen dengan dingin, dia menurunkan Lin An, tetapi menatap Lin An, selama pihak lain memiliki perubahan, dia akan ditangkap. Menghadapi tatapan dingin Qin Chen, Lin An gemetar, tetapi tidak berdaya, jadi dia tersenyum pahit lalu berkata, "Senior, murid ini berjanji untuk membawamu ke sana, tetapi saya berharap senior dapat menepati janjinya ketika sampai di sana." Qin Chen mengabaikannya, dan berkata dengan dingin kepada pelayan restoran di belakangnya, "Jika ada seseorang datang untuk melihat Ben Sao di masa depan, Anda harus memberitahu dia di mana Ben Sao berada dan biarkan dia mencariku." Ketika suara itu jatuh, dia sudah mengikuti Lin An keluar dari restoran, dan dengan cepat menyapu kehampaan. Tak lama setelah mereka pergi, Cimei juga datang ke restoran itu dan terkejut, dan hanya dalam beberapa saat, dia mengerti bahwa orang yang melakukan keributan sebelumnya adalah Qin Chen. Api tebal tiba-tiba muncul dari tubuh Cimei, dan dia juga melayang ke langit, mengikuti arah Qin Chen menghilang. Di sisi Qin Chen saat ini, Lin An berkata, "Senior, aula di depan kita adalah aula utama tempat Departemen Seni Bela Diri kita mengalokasikan Dongfu. Distribusi Dongfu dari murid baru semuanya dikendalikan dari sana." Ucap Lin An menunjuk ke sebuah gunung di depannya. Qin Chen mengguncang sosoknya dan memasuki istana secara langsung. "Senior, itu adalah manajer yang bertanggung jawab atas distribusi Dongfu pendatang baru." Lin An berkata dengan gemetar. Qin Chen melirik, dan itu sudah jelas. Sosok Qin Chen bergetar, dan dia sudah tiba di depan lelaki tua itu. "Hah, jika kamu datang untuk membagikan Dongfu, sebaiknya kamu segera kembali, tidakkah kamu tahu antreannya?" Ucap orang tua itu.